Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu harap kalian semua tetap sehat dan juga tetap semangat biarpun belajar di rumah. Pada hari ini, kita akan mempelajari materi tentang bentuk-bentuk interaksi sosial, di mana yang hari ini Ibu jelaskan adalah interaksi sosial yang asosiatif. Nah, Ibu akan menampilkan dua gambar sebagai pembuka. Ibu harap kalian menebaknya ya. Nah, dua gambar ini apa sih yang kalian lihat? Nah, Ibu langsung saja ya. Yang pertama, ada gambar orang-orang sedang melakukan gotong royong kerja bakti membersihkan lingkungan. Sedangkan yang kedua, ada gambar orang yang tengah berselisih dan ditengahi oleh pihak ketiga yang netral. Kedua gambar di sini akan kita bahas di dalam slide selanjutnya. Apa sih tujuan dari pembelajaran hari ini? Tujuan dari pembelajaran hari ini, semoga siswa atau kalian dapat menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial yang asosiatif. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengertian asosiatif, kerjasama, akomodasi, asimilasi, akulturasi, dan yang terakhir adalah diskusi. Kita langsung masuk kepada pengertian asosiatif. Apa itu proses asosiatif? Proses asosiatif adalah proses yang terjadi oleh seseorang ataupun kelompok orang yang melakukan interaksi sosial untuk mengarah pada kesatuan pandangan. Nah, dalam arti lain, asosiatif ini sifatnya bersatu padu dan tidak memecah belah. Nah, yang pertama kita akan langsung masuk kepada bentuk yang pertama, yaitu kerjasama. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah usaha bersama baik orang ataupun kelompok manusia untuk mencapai suatu tujuan secara bersama-sama. Nah, kerjasama ini memiliki 4 bentuk lagi. Yang pertama ada bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa oleh individu ataupun kelompok organisasi. Contoh yang dapat kita lihat pada slide berikut adalah contoh penjual dan juga pembeli di pasar yang sedang melakukan transaksi. Proses ini adalah suatu pelaksanaan perjanjian jual beli antara pembeli dan juga penjual. Contoh lain adalah ketika kita memesan ojek online dari Gojek ataupun Grab, itu juga termasuk ke dalam bargaining. Dan yang kedua ada joint venture. Joint venture ini merupakan usaha bisnis yang dilakukan oleh dua badan bisnis atau perusahaan lebih untuk menghasilkan keuntungan. Nah, nantinya keuntungan ini akan dibagi sama rata sesuai dengan kesepakatan. Tidak hanya keuntungan saja, namun juga kerugian juga akan dibagi apabila usaha bisnis antara dua perusahaan ini mengalami kerugian. Di salah satu contohnya adalah perusahaan Asus dengan Gigabyte yang mengeluarkan motherboard versi H6.1. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kooptasi. Apa itu kooptasi? Kooptasi adalah proses sosial yang dilakukan atas penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan ataupun pelaksanaan politik dalam suatu organisasi agar terhindar dari adanya goncangan dan juga stabilitas di suatu negara ataupun organisasi tersebut dapat dikendalikan. Nah, salah satu contohnya adalah masyarakat ekonomi ASEAN. Masyarakat ekonomi ASEAN merupakan suatu lembaga yang didirikan di negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Selain itu, ada juga contoh lain, yaitu pemerintah Republik Indonesia menyetujui ditetapkannya hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Nah, adanya penerapan hukum Islam di Aceh ini
sebagai bentuk upaya pemerintah agar wilayah tersebut tidak melakukan pemisahan diri dari wilayah NKRI. Selanjutnya ada koalisi. Apa itu koalisi? Koalisi adalah kerjasama yang dilakukan dua organisasi ataupun lebih guna mencapai tujuan bersama. Salah satu contoh koalisi yang sempat terkenal di Indonesia adalah Koalisi Merah Putih. Koalisi Merah Putih ini dibentuk pada 2014 ketika pemilihan presiden 2014. Nah, Koalisi Merah Putih ini dibentuk oleh Prabowo dan partai-partai pendukung Prabowo dan Hatta Rajasa di pemilihan presiden 2014 yang dibentuk oleh beberapa partai yaitu Gerindra, P3, PKS, dan juga Golkar. Selanjutnya ada akomodasi. Akomodasi merupakan usaha yang dilakukan oleh manusia guna meredakan suatu pertentangan sehingga tercapailah kestabilan. Nah, yang pertama ada mediasi. Mediasi ini merupakan contoh yang tadi kita sudah ada di depan, yaitu metode yang dilakukan oleh bantuan pihak ketiga yang netral. Gunanya pihak ketiga ini untuk membantu mendamaikan, namun tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan kehendak dari salah satu pihak. Bantuan dari pihak ketiga ini hanya bisa berupa saran ataupun pendapat. Nah, selanjutnya ada pengadilan atau adjudikasi. Nah, adjudikasi ini adalah penyelesaian dari pertikaian antara dua belah pihak di pengadilan. Dalam pengadilan, hakim akan mengadili sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan dibantu juga oleh jaksa ataupun pengacara. Salah satu contohnya adalah pengadilan dari pengajuan banding proses pemilihan pemilu yang terjadi pada 2014. Yang selanjutnya ada toleransi, yaitu akomodasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak dengan saling menerima dan juga saling menghormati antar satu sama lain sehingga perselisihan dapat dihilangkan. Salah satunya itu ada toleransi beragama. Selain itu ada juga toleransi suku bangsa. Bentuk selanjutnya adalah asimilasi. Nah, apa itu asimilasi? Asimilasi adalah pembauran dari dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas dari kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Nah, di sini contohnya yang pertama ada Stempani Putri, yaitu seorang penyanyi yang merupakan anak blasteran dari ibu yang berkewarganegaraan Indonesia dan juga ayah yang berkebangsaan Amerika. Dan Stempani Putri ini memiliki darah dari keduanya, yaitu darah blasteran Indonesia dan Amerika. Selain itu, ada juga agama Hindu di Bali. Agama Hindu di Bali ini merupakan hasil dari dua perpaduan kebudayaan animisme tradisional dan juga agama Hindu dari India. Selanjutnya ada faktor pendorong dari asimilasi. Yang pertama, karena adanya toleransi antar dua kebudayaan berbeda sehingga asimilasi dapat terjadi. Yang kedua, memiliki kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, kesediaan dari kedua kelompok tersebut menghormati dan juga menghargai kebudayaan dan juga orang asing. Nah, yang keempat, adanya sikap terbuka dari golongan penguasa di dalam masyarakat. Yang kelima, memiliki persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan yang universal. Dan terakhir, perkawinan antara kelompok yang berbeda budaya. Selanjutnya, ada faktor penghambat terjadinya asimilasi. Salah satunya karena terisolasi dari golongan luar, maka masyarakat bisa menjadi tertutup dan menolak adanya kebudayaan lain yang ingin datang. Yang kedua, adanya kurangnya pemahaman mengenai pengetahuan di luar budaya yang dimiliki kelompok tersebut. Dan juga adanya rasa takut dari suatu kebudayaan bila menghadapi kebudayaan lain. Selain itu, adanya perasaan dari golongan tertentu yang merasa
budayanya lebih tinggi dibanding golongan yang lain ataupun suku bangsa yang lain. Dan terakhir, adanya gangguan dari golongan yang berkuasa juga dapat menghambat terjadinya asimilasi, karena gangguan dari penguasa ini dapat membuat golongan ataupun kelompok minoritas menjadi terganggu dan juga proses kelancaran asimilasi akan terhambat. Nah, yang terakhir ada akulturasi. Apa itu akulturasi? Akulturasi adalah proses penerimaan unsur kebudayaan asing menjadi kebudayaan suatu kelompok tertentu tanpa menghilangkan ciri khas dari adanya kebudayaan asli. Nah, salah satu contohnya adalah kesenian Tanjidor dari Betawi. Nah, kesenian Tanjidor ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Nah, Tanjidor ini memiliki beberapa pengaruh alat musik dari luar Indonesia, yaitu ada dari pengaruh Cina melalui serulingnya dan juga dari Eropa bagian penabuh dan alat musik tiupnya. Selain itu, pakaian adat pengantin Betawi juga dipengaruhi oleh kebudayaan asing, yaitu kebudayaan Arab dan juga kebudayaan Cina. Pada pengantin wanita, penutup kepala atau syangko serta baju model enci mendapat pengaruh dari kebudayaan Cina. Dan pada pengantin prianya, jubah mendapat pengaruh dari Arab. Nah, terompah ataupun sandal yang dipakai pengantin pria maupun pengantin wanita juga merupakan pengaruh dari kebudayaan Arab. Nah, terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Kesimpulan hari ini, proses sosial, yaitu bagian interaksi sosial yang asosiatif, merupakan proses interaksi sosial yang mengarah pada kesatuan dan persatuan, di mana asosiatif ini memiliki 4 bentuk, yaitu kerjasama, asimilasi, akomodasi, dan juga akulturasi. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan lebih lanjut, Ibu buka diskusi hari ini di grup, dan juga kalian di rumah harus tetap semangat belajar dan juga tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Bila terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa membawa hand sanitizer, masker pengganti, dan juga ketika sampai di rumah harus buru-buru mandi dan membersihkan diri. Terima kasih perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan materi bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Terima kasih.